Salam saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang terikat dengan Tuhan. Saudaraku, hidup beriman dalam Tuhan Yesus artinya hidup dalam persekutuan yang berkesinambungan. Persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan yang tidak terhenti, artinya tidak boleh ada jeda sama sekali. Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita, mengindikasikan bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan terus-menerus yang berlangsung di sepanjang waktu, di segala tempat, dan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesadaran ini harus mencengkeram jiwa kita agar kita bisa menghayati kehadiran Tuhan setiap saat, di segala tempat dan segala keadaan. Inilah yang dimaksud hidup di hadirat Tuhan. Hal ini menjadikan kesukaan dan kebahagiaan hidup yang tiada tara. Semua orang percaya memiliki kesempatan dan anugerah untuk mengalaminya. Dalam hal ini kita dapat membuktikan pemenuhan janji Tuhan Yesus bahwa Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Keterikatan dengan Tuhan dalam persekutuan yang indah bukan hanya ketika ada dalam ruangan kebaktian, juga bukan pada waktu kita mengadakan persekutuan ataupun kita sedang berdoa sendirian. Keterikatan dengan Tuhan berkonsekuensi, yaitu kita tidak boleh terikat dengan dunia. Terikat dan kesenangannya ditentukan atau hanya dipenuhi oleh fasilitas dunia, dari kekayaan sampai keadaan nyaman. Orang-orang seperti ini pasti bertuankan mamon. Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa orang percaya tidak boleh memiliki dua tuan, hanya boleh satu saja. Ini berarti keterikatan yang percaya harus dengan Tuhan atau tidak sama sekali. Artinya bahwa orang percaya harus ada satu pilihan, mau Tuhan atau tidak sama sekali. Dalam hal ini Tuhan tidak mau berbagi atau dibagi dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tata hati kita dalam keterikatannya dengan objek tertentu harus hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Keterikatan dengan Tuhan harus keterikatan setiap saat dan demi di setiap saat dan setiap tempat, bukan hanya pada waktu ada di dalam ruangan gereja. Ketidakterikatan dengan dunia bukan karena kita tidak ada di dalam gereja, harus berlaku di segala tempat dan di sepanjang waktu hidup kita. Walaupun seseorang memiliki kesempatan untuk terikat dengan sesuatu, tetapi ia harus menolaknya, maka berarti ia serius untuk tidak terikat dengan ikatan lain selain dengan Tuhan. Sebagaimana kita tidak boleh terikat dengan Tuhan hanya pada waktu di gereja, demikian pula kita tidak harus terikat atau kita tidak boleh tidak terikat dengan dunia hanya pada waktu di kebaktian. Artinya kalau kita di kebaktian saja kita melupakan apa yang ada di dunia. Keterikatan dengan dunia bukan karena kita tidak menjadi pengusaha, kemudian menjadi full timer atau menjadi pengurus gereja, apalagi seorang gembala atau pendeta. Harus dicatat bahwa seorang pendeta belum tentu tidak terikat dengan dunia. Contohnya adalah Yudas. Siapa yang tidak kenal Yudas? Seorang yang dipercaya dalam pelayanan untuk melayani bendahara, yang artinya dia memiliki tanggung jawab untuk operasional dalam pelayanan Tuhan Yesus.
Kita tahu dia itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu endingnya atau akhir dari sejarah yang kita tahu tentang Yudas, bahwa pada akhirnya karena keterikatan kepada dunia ini, maka dia terikat dengan uang sehingga ia tidak jujur, bahkan dia berani menjual Tuhannya atau gurunya hanya dengan nilai yang sangat rendah, yaitu 30 keping perak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang-orang yang mau terus dalam persekutuan dengan Tuhan dan hendak memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, maka ia melakukannya dengan cara meninggalkan pekerjaan sekuler, rajin datang kebaktian, supaya lebih sempurna lagi ia menjadi pendeta. Ini konsep yang salah, tapi banyak yang melakukan ini yang semestinya bukan tugasnya. Konsep agama-agama kafir ini, saudara, untuk menjadi orang suci dan tidak terikat dengan dunia, seperti seseorang harus meninggalkan kesibukan dunia, menyepi ke tempat-tempat tertentu untuk dapat menyatu dengan Tuhan. Demikianlah konsep banyak agama, di mana mereka yang meninggalkan kesibukan hidup dianggap lebih suci dari orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan. Mau menyatu dengan Tuhan harus menyingkir ke tempat sunyi adalah konsep yang salah. Bukan salah saudara mengasingkan diri untuk berdoa, tapi kalau sudah salah dalam motivasinya, maka ini harus diperhitungkan baik-baik. Bagaimana seseorang dapat dikatakan perenang hebat kalau hanya berenang di bak kolam mandi atau bak kamar mandi? Bagaimana Anda dapat terbukti sebagai suami yang setia kalau tidak bertemu dengan wanita cantik dan berbagai godaan untuk tertarik kepada dia? Bagaimana seorang wanita membuktikan sebagai seorang yang setia ketika dia mulai melihat atau mulai melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana seseorang dapat membuktikan sebagai orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu jika kita tidak pernah berkesempatan meraih kenikmatan dunia, gelar, kekuasaan, nama besar, nama baik yang dapat kita raih? Saudara, Tuhan memberi peluang untuk kita dalam menjalani hidup ini supaya kita dapat terhindar dari segala keterikatan. Tetapi apakah kita mau untuk mengusahakannya? Apa kita berani seperti Lot yang tidak menoleh ke belakang sekalipun ia kehilangan semua hartanya di Sodom? Saudara, apakah kita mau barter seperti perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46, menjual segala miliknya untuk membeli sebidang tanah atau mutiara yang berharga? Ini masalah hati atau batin, bukan masalah fisik atau apa yang kelihatan di mata manusia. Bagaimana dapat dikatakan puasa kalau Anda ada di sebuah gurun pasir yang memang tidak ada makanan dan minuman? Kekristenan memuaskan hati Tuhan jika orang percaya dapat menjadi satu roh dalam keterikatan yang eksklusif dengan Dia. Ini sebuah harta yang lebih dari segala kekayaan dan harta yang dapat kita miliki. Ini lebih dari pangkat awam atau pendeta. Itulah sebabnya kekristenan tidak hanya bagian dari hidup kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Saudaraku, kekristenan kita hari ini diuji justru dalam situasi yang mencekam, situasi yang sulit, situasi yang menakutkan, bahkan bisa sekejap mengagetkan kita. Apakah kita tetap mempercayai kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita agar kita semakin hari kita semakin terikat dengan Tuhan, bukan dengan keadaan, bukan dengan apapun yang menarik menurut kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.